Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class. It's me teacher Anissa. Today I will review the topic about descriptive text and I will explain the new topic about simple present tense. Nah, simple present ini akan muncul pada penilaian akhir semester. Jadi harap disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Ada 4 poin yang akan Ibu bahas pada materi descriptive text ini, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga struktur, dan yang keempat unsur kebahasaan. Mari kita mulai dari pengertian. Masih ingatkah kalian apa itu descriptive text? Nah, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan atau menjelaskan orang, benda, tempat, binatang, baik bentuk sifat, jumlah, dan lain-lain. Lalu apa itu tujuan descriptive text? Tentu saja tujuannya untuk menjelaskan orang, benda, tempat, ataupun binatang. Nah, dalam hal lain, tujuan deskriptif ini adalah to describe a particular person, place, and things. Next, ada generic structure atau struktur descriptive text. Yang pertama ada identification. Nah, identification ini berisi gambaran umum tentang suatu topik. Misalkan kita akan membahas tentang kucing, maka pada paragraf identification kita bahas gambaran umum tentang kucing. Nah, yang kedua lalu description, yaitu ciri-ciri khusus yang dimiliki orang, benda, tempat, ataupun binatang yang dideskripsikan. Jika tadi kita mengambil contoh untuk mendeskripsikan kucing, maka di paragraf description ini kita bahas ciri-ciri kucing tersebut. Misalnya, kucing itu berwarna hitam dan putih, memiliki 4 kaki, memiliki kumis. Nah, itu dibahas pada bagian atau struktur description. Next, language features atau ciri-ciri kebahasaan, unsur-unsur kebahasaan descriptive text, yang mana pada teks deskriptif kita menggunakan tenses simple present atau tenses yang penggunaannya untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kegiatan sehari-hari. Kita juga bisa menggunakan noun atau kata benda, menggunakan adjective atau kata sifat, menggunakan pronoun atau kata ganti, dan juga passive voice. Nah, itu tadi sedikit review tentang descriptive text. Jika kalian masih ada yang belum paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar atau nanti kita diskusi di forum Google Classroom ya. Nah, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu simple present tense. Sebagaimana yang udah Ibu katakan tadi, simple present tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan fakta, kegiatan sehari-hari ataupun kebiasaan atau habitual ya. Nah, yang akan kita bahas pada simple present tense ini adalah 2 kalimat verbal dan 2 kalimat nominal. Nah, ini yang verbal sentence. Kita berbicara tentang verbal sentence terlebih dahulu. Di sini ada formulanya, yaitu subject plus verb 1 plus object. Ya, ini adalah formulanya. Next, ada langsung contoh kalimat. Di sini ada contohnya, I like watching movie. I ini sebagai subjek, like sebagai verb 1, watching movie sebagai objek. Next, ada nominal sentence. Nah, kalian tolong amati perbedaan antara verbal sentence dan nominal sentence ya. Kita berbicara sekarang ke pattern nominal sentence. Ada subject, ada to be, lalu ada complement.
Di sini ada adjective, noun, atau adverb of place. Kita langsung ke contohnya. Nah, yang pertama, they are diligent. They di sini sebagai subjek. Nah, kalian masih ingat gak materi tentang pronoun? Ya, berarti subjeknya ini adalah tentang pronoun. Yang mana masih ingat ada berapa subjek dalam bahasa Inggris? Ada tuh 7. Yang pertama I, lalu you, they, we, she, he, it. Nah, ketujuh itu adalah namanya subjek atau subjek pronoun ya, kata ganti. Lalu they ini kita berpasangan dengan to be. Apa itu to be? To be ini adalah kata kerja bantu. Yang mana namanya kata kerja bantu tugasnya adalah untuk membantu. Atau ada juga yang bilang to be itu auxiliary verb ya. They itu berpasangan dengan are. They are diligent. They are smart. Gitu ya. They ini sebagai subjek, to be-nya itu adalah are, diligent sebagai adjective atau kata sifat. Itu contoh yang pertama. Next, she is a teacher. She sebagai subjek, is adalah to be untuk she ya. She is, he is, it is. Nah, she is a teacher. A teacher ini adalah apa kelas katanya? Betul, noun atau kata benda. Next, Maudi is in the hospital. Nah, ini contoh kalimat ketiga ya. Subjeknya yang mana? Yaitu Maudi. To be-nya adalah is, in the hospital-nya adalah keterangan tempat ya. Nah, nanti ada syarat-syarat khusus penggunaan simple present ya. Nanti akan Ibu tampilkan. Next. Nah, ini contoh kalimat dalam affirmative, negative, and questions ya. She goes to work every day. Nah, she goes to work every day itu kalimatnya adalah kalimat positif. Artinya adalah dia perempuan pergi bekerja setiap hari. Lalu kalimat negatifnya bagaimana? She doesn't go to market every day ya. Jadi di kalimat negatifnya ini ada penambahan auxiliary lagi, yaitu does. She berpasangan dengan dash. She does, he does, it does gitu. Ya. Bu, kok worknya berubah jadi market sih? Secara kalimat begini. Tadi kalimat positifnya apa? Dia pergi bekerja setiap hari. Negatifnya kan gak mungkin dia tidak pergi bekerja setiap hari. Faktanya adalah dia pergi bekerja. Jadi kalimat negatifnya harus diubah. Dia tidak pergi bekerja setiap hari. Begitu, paham ya? Lalu kalimat negatifnya bagaimana? Si auxiliary tadi kita ubah posisinya berada di awal. Does she go to work every day? Gitu. Apakah dia pergi bekerja setiap hari? Otomatis ada jawabannya. Yes, she does. Atau no, she does not. Atau she doesn't. Disingkatnya itu ya. Paham sampai sini? Nah, kita pecah satu-satu ya kalimatnya tadi. She sebagai subjek, go atau goes itu sebagai verb. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, ada aturan-aturan tertentu dalam simple present tense. Ada kata kerja yang ada penambahan s atau is di belakangnya tergantung pada penggunaan subjek.
ya. She goes to work every day ya. Dan go itu selalu diikuti oleh to ya. She goes to work-nya ini sebagai kata kerja, everyday ini sebagai time signal atau signal word pada tensi simple present tense. Selain everyday, kita juga misalkan bisa pakai always. She always goes to work. Atau kita bisa menggunakan often, usually. Nah, itu adalah ciri-ciri time signal yang dimiliki oleh simple present tense. Nah, di sini ada spelling rules untuk simple present tense. Bagaimana yang Ibu katakan tadi, dalam kata kerja simple present ada penambahan s atau is. Nah, ini ada bagannya, banyak ya, kalian bisa perhatikan. Nah, itu tadi review materi tentang descriptive text dan materi baru tentang simple present. Ibu harap kalian paham ya. Ini video ini menjadi salah satu sumber belajar untuk kalian ya, tapi kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain yang lebih bagus, yang lebih dapat mudah dipahami gitu ya. Jadi silahkan semandiri mungkin kalian mencari sumber-sumber yang lain. I think enough for this session. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.